Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katepang deui sareng Bapak dina pengajaran bahasa Sunda. Nah, dina deungeut ieu urang sami-sami belajar mengenai wayang. Nah, sataacan ka materi Bapak bade nyampakeun beberapa hal di antaranya kamari masalah PPS. Nah, masih seueur siswa-siswi anu teu hadir, anu teu absen, anu teu ngumpulkeun tugas. Kumargi eta masalah nilai teh aya nu kosong. Nah, sabab itu ayeuna hayu siswa-siswi leuwih rajin, leuwih giat dina pelajaran PJJ. Nah, langsung wae ayeuna lebet ka materi tentang wayang. Nah, wayang mungkin sebelumnya kalian udah pernah tahu ya apa itu cerita wayang, pernah dengar ya. Dulu ada cerita Mahabharata, Ramayana, itu termasuk wayang. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang masalah wayang. Nah, tentang wayang di sini yang dimaksud dengan wayangnya eta carita nu sok dilakonan dina panggelaran wayang. Jadi artinya wayang itu yang diceritakan dari pagelaran yang dalam pertunjukan wayang gitu. Jadi wayang itu biasanya di pagelaran oleh wayang ya, wayang orang kalau di itu wayang kulit, ada lagi wayang golek kalau di Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu wayang kulit ya, berbentuk bayangan. Kalau wayang di Jawa Barat itu, kita kan di Depok Jawa Barat, itu wayang golek yang terbuat dari kai ya, atau kayu. Nah, wayang golek. Nah, dari wayang aslinya tina kecap bayang-bayang. Jadi asli dari wayang itu aslinya dari kecap bayangan atau bayang-bayang ya, bayang-bayang. Nah, artinya wayang mangrupa bayangan kahirupan manusia di mana tokohna aya anu adil tapi aya oge tokoh nu jahat nu diigelkeun ku dalang. Jadi maksudnya wayang itu menceritakan kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari dalam pertunjukan wayang yang merupakan atau gambaran kehidupan manusia yang di dalamnya ada tokoh yang adil, baik, sopan, santun, dan ada juga tokoh yang jahat atau antagonis yang dimainkan oleh seorang dalang ya. Jadi dalang itu yang memainkan sebuah pertunjukan, itu wayang. Jadi kalau ada soal dalang itu apa? Dalang itu yang memainkan sebuah peran dari perwayangan atau wayang ya. Itu yang dimaksud dengan dalang. Nah, itu tentang wayang ya. Nah, di sini ditilik dina wanguna cerita wayang kasup karena sastra dina wangun lancaran heubeul. Jadi yang dilihat dari bangun prosa itu, wayang itu termasuk bangun prosa yang lama gitu ya, yang udah lama. Nah, sejarah wayang teh bareng jeung datangna agama Hindu ke Indonesia. Jadi sejarah wayang itu datang barengan dengan menyebar luasnya agama Hindu masuk ke Indonesia. Wayang datangnya di India ketika sebab orang nepi ka Tiwari. Jadi wayang itu datangnya berasal dari negara India. Jadi kalau ada soal tentang wayang berasal dari India, awalnya dari India dan tersebar ke Indonesia. Nah, mungkin dari cerita wayang itu banyak yang terkena itu dari Mahabharata dan Ramayana. Nah, tentunya Mahabharata ini dikarang ku Wyasa. Jadi Mahabharata dikarang oleh seorang yang bernama Wyasa. Jadi temanya nyata merebut kekuasaan antara Pandawa jeung dulur Sabraina nu kabeh Kurawa. Jadi dari cerita Mahabharata itu yang temanya memperebutkan kekuasaan antara Pandawa dan saudaranya yaitu Kurawa. Jadi inti dari Mahabharata itu pertunjukan Mahabharata itu, wayang Mahabharata itu yaitu
perang saudara antara Pandawa dan Kurawa, di mana Pandawa dan Kurawa itu termasuk dulur atau saudara ya. Jadi perang saudara antara Pandawa dan Kurawa. Nah, sedangkan Pandawa diwakili oleh tokoh yang protagonis. Artinya kalau Pandawa itu hatinya yang bersih, baik, adil, itu Pandawa. Sedangkan Kurawa itu mewakili tokoh jahat ya, yaitu antagonis, bisa goreng hati atau jelek hati dan rakus, awok gitu, jahat. Nah, sedangkan Ramayana dikarang ku Walmiki. Jadi tokoh film Ramayana itu dikarang oleh Walmiki. Kalau Mahabharata oleh Vyasa, kalau Ramayana yaitu Walmiki. Nah, sedangkan tokoh Ramayana itu temanya berebut percintaan. Nah, kalau Ramayana berebut percintaan antara Sri Rama dan jahatnya Rahwana. Jadi kalau Rahwana itu jahatnya, kalau Sri Rama itu kalakon atau orang yang baik atau antagonis. Nah, Ramayana ini dalam wayang Soko Sunda yang disebut Darsamuka. Jadi Darsamuka itu orang yang jahat, kalau Sri Rama orang yang baik. Nah, ini memperjuangkan keadilan antara memperebutkan cinta Dewi Sinta dari Rama. Nah, umurnya 2 buku di luhur teh kurang lebih jadi 2000 tahun. Jadi cerita wayang Ramayana dan Mahabharata itu kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Itu cerita dari masa lalu. Nah, kalau di Jawa Barat ada yang disebut dengan wayang yang tadi Bapak sebutkan, itu wayang golek. Nah, sedangkan di wayang Jawa Tengah itu wayang kulit yang diperankan oleh seorang dalang. Nah, kesenian wayang kulit itu atau wayang golek diwangun ku dalang atau juru kawi. Juru kawi itu adalah sinden, dan juru gending atau nagaya. Nah, sekarang fungsi dari wayang. Nah, fungsi dari wayang itu ada 3. Yang pertama yaitu media hiburan, untuk hiburan. Yang kedua media atikan atau media pendidikan, ya pendidikan. Yang ketiga penyuluhan. Yang keempat dakwah. Nah, untuk yang ke fungsinya itu media hiburan ya untuk menghibur masyarakat, pagelaran, pertunjukan. Yang kedua media atikan, pendidikan. Jadi dalam Ramayana atau Mahabharata itu ada pendidikan, apa yang perlu dicontoh, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang tidak, itu termasuk pendidikan juga. Ada hikmah yang harus diambil, yang positifnya. Yang tiga penyuluhan. Yang keempat dakwah, yaitu dakwahnya untuk menyebarkan agama, yang seperti agama Hindu itu. Ya, ini untuk penjelasan wayang hanya cukup sekian. Dan mungkin ada tugas dari Bapak, mudah-mudahan kalian paham. Ntar untuk lebih lanjutnya ntar ada Bapak ceritakan tentang masalah cerita wayang untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.